Iya. Mulai kelas 7 ya. Mm-mm. Iya, 7A dulu ya, 7A tari, sekarang main kelas 8A tari. Sebenarnya kalau dimakin mengamati anak-anak itu gimana sih? Terutama yang laki-laki ya saat pembelajaran tari. Temuan-temuan Iya. jenengan itu gimana? Kalau yang dulu di kelas 7 itu kan materinya saya samakan, Pak. Jadi laki-laki perempuan itu sama, tari remo, tari tradisional. Terus kalau yang kelas 9 ini kan materinya masuk ke tari kreasi tradisi. Nah, di kelas 8 ini saya bedakan, Pak, untuk yang laki-laki sama perempuan. Jadi di satu daerah yang sama, yaitu tarian dari daerah Ponorogo, kreasi tradisi. Yang perempuan itu jadil, tapi kalau yang perempuan nggak ada kendala karena sebagian besar memang mereka basicnya tari. Nah, sedangkan yang laki-laki itu saya kasih materi topeng Kucing Ganong itu. Nah, terus kan memang di gerak tari di Ganong itu kan agak rumit tuh awalnya. Terus kemudian ada atraksi-atraksi juga. Kenapa kok saya ngambil itu biar anak-anak eh, oh iya nggak hanya menari tapi juga ada action misalkan kayak kopro terus kayak handstand kayak apa seperti itu biasanya kayak cowok-cowok lebih seneng gitu terus waktu itu tak coba bu susah bu loh kenapa kok susah iya terus tak lihat itu apa karena tak sendirikan cowok sendiri terus cewek sendiri mungkin mereka kayak lebih lebih banyak apa ya lebih banyak guyon gitu loh Pak sesama sama-sama cowok gitu jadi terkendala biasanya kalau yang kelas 7 itu kan copot ya sudah tak target pertemuan pertama ini materi ini ragam ini sampai ini gitu tak target itu jalan mungkin karena barengan sama cewek mereka ada kayak motivasi gitu ya dilihat cewek-cewek gitu narine cek elek gitu mungkin ya terus ini kok sebentar aku capek sebentar lagi aku capek aku bingung kok gitu. Tapi dibedakan ini malah ya, malah malah bikin mereka enggak semangat gitu kan maksudnya. Terus akhirnya tak gini loh Pak apa kamu disamakan tak kamu mau nari jadil itu loh jadil itu kan tari ini anu prajurit perempuan kamu jadi perempuan mau tak udah bosin aja begini. Ketemu benang merahnya ya, bahwa memang Mm-mm. awalnya ketika disamakan itu malah kelas 7 ya. Mm-mm. Padahal kelas 8 itu diharapkan dibedakan laki sendiri, perempuan sendiri. Tetapi hasilnya malah ini ya, malah malah di luar ekspektasi ya maksudnya. Maksudnya jauh dari ekspektasi maksudnya. Malah Mm-mm. malah dia mungkin begitu. Kalau Mm-mm. ada nggak bu misalnya apa ya, sebab-sebab lain ya selain dari pemilihan tari yang dibedakan malah seperti itu ya ada nggak jenengan punya apa ya, semacam mungkin karena ini juga ya yang lain gitu ada nggak sebab-sebab lain Apa ya mesti pokoknya alasannya gitu ya ada sih satu dua tiga apa yang laki-laki tuh seneng gitu nari terus dia nyantol terus bisa cepet gitu loh nanggepnya ada sih beberapa yang wis arah-arahan gitu loh Pak akhirnya kemarin tuh sempat tak beritahu gini kan maksudnya apa bikin kesepakatan kelas gitu loh kalau memang sih nggak apa tuh namanya saya nggak kenalan oleh nari nggak benar-benar maksimal gitu narinya atau guyon itu biasanya langsung nari sendiri di depan. Nah dengan itu akhirnya mulai mulai bisa ya bu semangat. Jadi harus apa ya harus ada punishment dulu biar mereka semangat. tempatnya ini ya apa ya istilahnya perjanjian dulu ya kesepakatan Iya kelas itu mungkin ya kesepakatan. ini tak kasih Mm-mm. tapi aku kan ngintip-ngintip anu ya lewat akunnya kepala sekolah ya di BMN itu jenengan ambil di segi pembelajaran Mm-mm. RHK-nya ya Ya
pokoknya pas banget dengan ini ya, pas banget dengan masalah yang diambil. Artinya memang ada satu masalah. Jadi rencananya dibuat juga malah jadi seperti itu. Tetapi juga teratasi juga ya. Terus nanti gini aja ya, mungkin kita fokus di ini ya, di treatment ya. Ini akan ada masalah bahwa anak yang laki-laki seperti ini mungkin malah mereka istilahnya saya sendiri begitu ya. Terus nanti rencana jenengan di pembelajaran berikutnya kan nanti ada pembelajaran yang harus diobservasi kan kepala Iya. seperti fisika ya. Sekalian aja kita istilahnya sekali dayung kita melampaui maksudnya sekalian observasi, sekalian langsung cari solusi. Di rancangan pembelajaran jenengan nanti gimana? Masalah ini selesai. Iya, jadi nanti biasanya itu pertemuan itu satu ragam misalkan gitu ya Pak. Jadi kan memang sudah mulai tak rinci kemarin itu saya target dan itu kesepakatan anak-anak. Satu pertemuan itu ragam 1 sama ragam 2 atau kalau memang ragamnya dikit gitu 1 sampai 3. Terus kemudian kita kelompokkan karena saya mikir apa karena tak latih terus mereka itu tahu gitu ya. Akhirnya saya kelompokkan. Jadi yang cowok itu ada saya bagi 2 kelompok. Yang cewek itu saya bagi 4 kelompok. Tuh. Jadi mereka sampai sama belajar dengan teman sendiri. Setelah mengamati, tak ajari dulu. Memang kan stepnya kan harus karena praktek ya Pak. Jadi harus saya ngelatih dulu. Terus kemudian mereka mendalami latihan itu tadi sama teman-temannya. Apa seperti itu. Yang masuk, tapi nanti Dian ya dimasukkan di RPP mungkin. Iya. Terakhir mungkin Bu, saya menarik saya tidak sabar melihat bilang kelas 7 kan dulu saya juga ngajar di kelas 7A ya. Sekarang kan sudah tidak lagi. Ada rasa kangen lah. Semoga nanti pembicaraan ini bisa berlanjut di kelas. Nanti kalau ada apa-apa nanti saya bisa kok jauh-jauh. Siap. Jadi saya nanti nunggu RPP-nya nanti sebelum aksi kita. Iya. Ya. Jadi kan hari apa sih rencananya? Hari apa? Untuk yang observasi kelas kita Pak. Yang apa? Jumat. Hari Jumat. Iya. Hari Jumat. Besok itu berarti ya? Iya. Ya kita ngomong-ngomong lagi lah masalah itu. Tapi setelah pelaksanaan observasi kan kita dari akar masalah juga sudah ada dilaksanakan. Terakhir mungkin komitmen jadi. Artinya begini, kadang-kadang orang itu punya rencana dan tidak. Ya, tetap berjalan sesuai apa yang direncanakan Pak. Kalau memang waktu di jalan ada kendala, kita pikirkan lagi teknik selanjutnya seperti apa. Iya. Soalnya kan kalau seni itu kan butuh improvisasi Pak. Nggak bisa kita langsung stagnan seperti ini. Kita kan ada ya rencananya memang kayak gini. Tapi kan semua rencana itu tidak bisa berjalan mulus. Jika nanti ada yang perlu disempurnakan ya kita sempurnakan.
Halo. Pak Ato? Halo. Putus ya, Bu? Halo. Oh iya, oke. Iya, sinyalnya. Ya. Soalnya hujan, Bu. Di sini tadi mulai pagi. Oh. Oke. Yes, Bu. Oke. Kita tunggu lagi hasilnya di hari Jumat lah. Nanti Ya, berarti iya mohon bantuannya Pak Ato kalau memang saya ada kendala. Pengalaman. enggak sih, sama-sama berpengalaman. Halo. Saya pindah lokasi. Pak. Saya pindah lokasi. Oke. Ya wes, Bu. Saya pikir dengan orang yang sudah luar biasa lah, jam terbangnya dari pelatih hari tingkat internasional ya. Amin. Ya wes, ketemu lagi hari. Amin. Terima kasih ya. Iya. Siap Pak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Mapel Sendrotari. Ya, yang kemarin kamu sudah terpotong karena ada acara. Sehingga hari ini, apakah kalian masih ingat materi yang kemarin? Masih. Oke. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, minta tolong dipimpin berdoa. Siapa yang mimpin? Ya, Gatot. Silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum mulai, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Bagaimana kabar kalian? Baik. Dulu saya pernah memberi yel-yel di kelas tari ini. Apakah masih ingat? Yel-yel dulu. Jadi saya ingatkan lagi. Ketika pelajaran kelas 8A, kalian menjawab kita bisa, kita mampu, kita luar biasa. Yes. Ya. Coba kita coba dulu. Kelas 8A, kita bisa, kita mampu, kita luar biasa. Yes. Karena kalau saya bilang seni budaya, enggak, nanti aja seni tari gitu ya, karena ini khusus seni tari ya. Seni tari, jawabannya apa? Masih ingat? Aktif, kreatif, inovatif. Nah, ya. Aktif, kreatif, inovatif. Coba. Kalau seni tari, aktif, kreatif, inovatif. Kita ulangi dari gambar awalnya ya. Ya, kita coba.
sebutkan kelebihan apa yang kalian punya. Satu kelebihan, misalkan percaya diri, suka menolong. Kelebihannya apa ya? Suka bersosialisasi, nah seperti itu ya. Pintar matematika, pintar menari atau pintar menggambar. Pokoknya yang merasa itu adalah kelebihan kamu. Kelebihan yang kamu miliki. Pintar menulis, nah misalkan seperti itu ya. Sudah ada di pikiran kalian? Insya Allah sudah. Satu kelebihan pada diri kamu sendiri. Setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Tidak ada manusia itu hanya punya kekurangan, pasti ada kelebihannya. Ya. Saya tinggi, saya sehat, misalnya gitu ya. Acak ya, acak ya. Lihat Tania. Pintar drama. Oke, pintar drama. Dananda. Oh, pintar bermain musik, Danendra. Reva Amel. Mana Reva Amel? Pare. Oh, kelebihannya sama, pintar drama. Melinda. Pintar menggambar, soalnya keras ya. Moreno. Mudah bersosialisasi. Volume suaranya dikeraskan. Ingrid. Alia. Intan. Melukis. Aurel. Revi Anas. Rifano. Baik. Ya, kenapa saya tanya kelebihanmu? Ada yang tahu kenapa kok saya tanya kelebihanmu? Saya bisa jawab. Kenapa kok tadi Bu Novi itu pas ngabsen tanya kelebihanmu apa? Nah, yang pertama biar tahu. Yang kedua, kamu manfaatkan apa yang menjadi kelebihanmu untuk menutupi kekuranganmu. Jadi, kalau misalkan aku lo nggak bisa ini, aku lo nggak bisa itu, harus kamu jadikan motivasi. Oh, tapi aku bisa ini, aku bisa itu. Aku nggak bisa renang, tapi aku bisa lari. Fokuskan apa yang menjadi kelebihanmu itu dan arahkan kelebihanmu itu ke hal-hal yang positif. Kalau kamu bisa gambar, ya berarti gambar yang sesuatu yang positif yang bisa membuat orang tertarik dan hasilnya juga benar-benar sesuatu yang luar biasa. Kalau tadi ada yang percaya diri itu juga arahkan percaya diri juga hanya positif. Aja karena terlalu pede akhirnya kamu tidak memiliki rasa malu. Ya, salurkan hal itu. Paham ya? Oke. Sekarang kita masuk ke pembelajaran seni tari. Masih ingatkah kemarin materimu apa? Apa kemarin? Nah, tari kreasi, itu namanya tari kreasi tradisi, yaitu. Nah, hari ini seperti yang sudah ada di depan. Halo, Rehan. Seperti yang sudah ada di depan materi kita, yaitu kamu eksplorasi gerak tari kreasi tradisi. Apa sih eksplorasi itu? Eksplor itu apa? Menjelajahi. Apalagi? Eksplor. Mencoba.
mempraktikkan. Nah itu, kamu eksplor gerak, kamu bergerak, kamu langsung praktik. Itu materinya. Dan diharapkan setelah kamu mengeksplor ini, melihat ini, kamu bisa mampu mengeksplorasi atau mempraktekkan gerak tari kreasi tradisi dengan menerapkan unsur pendukung tari secara berkelompok. Ini sudah duduk berkelompok ya, sesuai yang kemarin dibagi. Ya. Jadi nanti setelah kamu belajar ini, kamu bisa bekerja sama antar kelompok. Kamu bisa belajar dengan teman. Kalau malu belajar dengan Bu Novi, malu bertanya ke Bu Novi, kamu bisa bertanya atau belajar ke teman kelompokmu. Nah, apa Bu yang dieksplor? Seperti yang kemarin sudah saya tayangkan, ada tari jatir dan tari ganongan. Sekarang saya tanya, kelas 8A, apakah disamakan antara laki-laki dan perempuan? Atau kamu milih dibedakan, oh yang perempuan hari ini aja Bu, yang laki-laki hari ini? Kita lihat tari jatir itu seperti apa, tari ganongan itu seperti apa lagi. Kita lihat lagi di sini. Oke, baik. Sebelum saya klik video, kamu mengamati video. Nanti itu, ini kan kalian sudah berkelompok ya. Nah, kemudian saya putarkan masing-masing video dari Sakilan sama tari ganong. Setelah itu kalian amati video ini. Kalian tulis di buku tulis masing-masing. Nanti akan saya share di grup WA linknya. Nanti kamu akan setelah kamu pilih, oh saya mau pilih tari jatir, oh saya mau pilih tari ganongan. Setelah itu kamu amati, kamu kelompokkan, kamu rinci ragam geraknya. Misalkan kamu tulis saja, oh ya pertama kali itu kamu tulis ragam gerak 1, ragam gerak 2, seperti itu di dalam kelompok nanti kamu diskusikan. Setelah kamu berdiskusi, nanti hasilnya akan kita bahas bersama-sama dan kita targetkan pertemuan ini kita akan melakukan eksplorasi ragam gerak 1 sampai 8 misalkan. Nanti pertemuan selanjutnya eksplorasi ragam gerak 8 sampai 8, seperti itu ya, tulis. Nah, setelah kita targetkan berapa kali pertemuan eksplorasi gerak itu selesai, nanti di hari ini juga kamu akan langsung praktek di depan halaman. Prakteknya berkelompok. Setelah itu tidak semua ragam gerak dipraktekkan, mungkin hanya ragam gerak 1 atau 2 ragam gerak aja, ya. Setelah nanti dipraktekkan, dipresentasikan per kelompok. Silakan nanti kamu lihat juga di YouTube-nya itu. Nanti saya amati, oh ternyata si A belum paham dengan ragam U. Oh yang ini si B belum paham dengan ragam 2. Jadi nanti tetap saya ambil nilai observasi sikap kamu selama kamu bekerja kelompok praktek eksplorasi dulu, ya. Sertifikat dan juga kinerja kalian saat presentasi. Paham? Untuk alumni di pembelajaran hari ini. Ada yang ditanyakan? Sekarang saya review lagi video tari jatir. Nama saya Lala Kristina. Di
Jangan lupa diberi judul. Kalau yang tari jatil ya judul jatil, yang ganong berarti tari ganong. Oke, sudah selesai? Saya ingin kelompoknya Jika. Dari kelompoknya Jika setelah mengamati ragam gerak tari jatil. Dari pengamatan kelompoknya Jika ada berapa sih ragam gerak tari jatil yang sudah terlihat? Ada 11. Semuanya ada dua kelompok ini ada berapa? 11. Oke. Sebutkan Jika apa yang pertama? Ketiga, ragam 2, keempat, ragam 3, kelima, ikat atau penghubung, keenam, ragam 4, ketujuh, ragam 5, ke-8, ragam 6, ke-9, ragam 7, ke-10, ragam 8, 11, ragam 9. Ada 11. Seperti ini yang belum sesuai atau belum lengkap bisa dilengkapi ya. Oke, sekarang kelompok tari ganong. Ganendra. Ketemu berapa ragam? 20. Kelompoknya adalah 20 sama. Apa aja Danen? Satu, kontran, dua, ragam 2, 3, ikat pendukung, 4, ragam 3, sembahan, 5, ikat atau pendukung, 6, ragam 4, 7, ikat atau pendukung, 8, ragam 5, 9, ikat atau pendukung, 10, ragam 5, 11, ikat atau pendukung, 12, ragam 6, 13, ikat atau pendukung, 14, ikat 1, 15 ikat atau pendukung, 16 ragam 7, 17 ikat atau pendukung, 18 ragam 8, 19 ikat atau pendukung, 20 ikat 2. Oke, ada 20. Ada yang tidak sama? Oke. Ragam gerak ganong ada 20-an. Setelah tadi kamu mengamati mulai dari awal sampai akhir video geraknya tari jatil maupun tari ganong. Hari ini kita sepakati bahwa untuk tari ganong kita akan mengeksplor gerak mulai dari ragam 1, ragam 2 sampai dengan ikat atau penghubung. Jelas? Ganong. Ya, 1 sampai ikat. Sedangkan yang jatil dari ragam 1 ikat penghubung sampai dengan ragam 2. Oh ini satu-satu ragam 2, ragam 3. Nah sampai dengan ikat atau penghubung ongang sampai di poin nomor 5 untuk yang jatil. Ya saya ulangi lagi untuk yang ganong sampai poin nomor 3, yang jatil poin nomor 5. Nah maksudnya itu yang video mana Bu, gerakannya sampai mana?
Untuk yang ganong, dari awal ini ini ragam 1 ya. Lalu dimasuk ragam 2. Nah, ini adalah ikan atau penghubung sampai duduk ini. Untuk tari ganong belajarnya eksplor geraknya sampai gerakan duduk. Paham? Sedangkan yang jatil Wajah itu merupakan kebutuhan utama bagi merawat kulit agar tetap awet muda. Perkenalkan, nama saya Luciana D'Agostina. Di sini saya akan membawakan tarian dari orang. Nah, ini untuk yang 1. Nah, ini ikan penghubungnya untuk tari jatil itu oncang-oncangnya seperti ini. Ragam 2. Ya, poin ketiga ini. Ini poin nomor 4. Nah, kemudian penghubung dilangsungkan lagi ikannya. Nah, untuk yang jatil, hari ini eksplornya dari yang awal tadi sampai di ini. Jelas? Jelas. Dari mana? Habis dari 8 aku. Terkait. Oke, dari sini ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita eksplor gerak di halaman. Silakan berkelompok cari tempat sendiri. Sepatunya dilepas ditaruh di sini. Sepatu dilepas. Terserah mau pakai kaki mau dilepas boleh, juga dilepas boleh. Di halaman jangan di dalam kelas. Di halaman. Buku tetap ditaruh di sini saja, bawa HP. Nanti kamu bisa boleh sepatu nggak dilepas boleh, mau dilepas boleh. Tak enake kamu nari biasanya kan enak dilepas. Dilepas aja, ini enak kok coba sepatu. HP-nya dibawa karena nanti buat kalian belajar yang videonya gerakannya.
presentasi dengan kelompoknya ya. Yang lainnya silakan diperhatikan. Sudah siap? Perkenalkan, nama saya Lala Tuskana Dagustina. Di sini saya akan membawakan tarian jadil dari Ponorogo. Tinggi lompatnya. Angkat kakinya. Coba, tiga, udah. Siap. Tanda, lompat, lompat, lompat. Tanda. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya kelompok 2 ya. Silakan, sudah siap? Baik. 3, 2, 1. Diangkat tangannya, diangkat. Tinggi kakinya. Kencang tinggi. Satu, dua, tiga. Ini tadi kalian sudah mengeksplor gerak, belajar gerak dari mulai ragam 1, 2, 3, bilang Bono, yang jadil sudah sampai onclang lagi ya. Tuh. Karena waktu sudah selesai, nanti bisa kita tambah lagi di materi atau pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang setelah kalian melaksanakan pembelajaran hari ini ada 5 poin yang saya tanyakan. Adakah kendala saat kalian mengeksplor gerak tari bersama kelompok? Nanti kan kami sudah belajar di kelompok ya. Kemudian yang kedua, kesulitan apa? Yang ketiga, bagaimana cara ngajarnya Bu Novi? Apakah terlalu jahat? Ataukah terlalu cepet? Nah seperti itu ya. Kemudian yang kalian harapkan di pembelajaran berikutnya seperti apa? Dan berilah bintang 1 sampai 4 untuk pembelajaran hari ini. Mungkin siapa yang mau merefleksikan? Oke, Tania silakan. Hari ini waktu nari tidak ada kendala karena kelompok saya kompak. Oke, kelompoknya Tania kompak, tidak ada kendala. Kemudian kesulitannya ada? Ada waktu menyampaikan program ketiga. Ragam ketiga. Oke, berarti hanya Tania saja atau ada di dalam kelompoknya yang kesulitan lagi? Berarti hanya Tania saja. Oke, berarti minta tolong teman-temannya bisa diajari Tania ragam 3 atau nanti di pertemuan selanjutnya khusus Tania nanti kita ajari ragam 3 biar bisa ya Tania ya. Lanjut, bagaimana cara ngajarnya Bu Novi hari ini Tania? Baik. Baik, setuju semua? Yang Tania harapkan di pembelajaran berikutnya seperti apa? Supaya lebih semangat lagi sama lebih hafal. Ya. Dan kalau Tania memberi bintang 1 sampai 4 untuk pembelajaran hari ini, kalau Tania kasih bintang berapa? 4. Oke, 4. Jadi sangat menyenangkan ya. Oke. Terima kasih Tania. Ada lagi? Oke, Ilham. Silakan Ilham, bagaimana? Ada kendala di kelompoknya? Tidak. Benar tidak? Tidak, berarti semuanya kompak. Tidak ada yang lari-lari atau tidak mau latihan? Ya, oke. Selanjutnya kesulitan, ada kesulitan? Ragam kedua. Yang lari-lari itu, mencolok-mencolok itu ya lompat.
seragamnya biar semakin cepat semakin baik. Dari sini apakah ada pertanyaan? Tidak. Baik, terima kasih. Sebelum pulang minta tolong dipimpin berdoa. Datang ya, pimpin dulu doanya sebelum pulang. Mari kita berdoa. Doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat dalam berlatih tari. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum. Sehat ya? Alhamdulillah. Sedikit batuk, Pak. Efek cuaca. Ya, apa. Hari ini kita beruntung sekali dulu di observasi pra. Itu kan jenengan sedang padatnya kegiatan, saya juga padat. Karena kita sampai di luar pembelajaran yang waktu itu ya kita pakai Google Meet. Saya masih ingat putaran jenengan juga ikut jenengan ngomong ya. Saya juga sambil melihat calon bayi penggerak. Tapi kita sudah melewati dua tahap ya. Dulu di pra observasi, kemudian kita sepakati banyak hal. Kemudian saya juga dan jenengan sudah masuk di pembelajaran waktu itu. Sebelum saya ngobrol lebih dalam, saya cuma mau mengingatkan saja dulu ketika pra observasi kita temukan banyak hal. Jadi masih ingat begitu ya. Seingat saya nanti tambahin. Yang pertama dulu jenengan sempat curhat, katanya anak yang laki-laki itu kalau diajar tari susah. Kemudian jenengan juga, seingat saya ada memori 1-2 hal dengan cerita kalau di kelas 7 bagus jalannya, kelas 8 berubah. Kemudian itu jenengan cari solusi waktu itu ya. Jenengan analisis dengan cerita panjang lebar, saya masih ingat. Katanya dulu ada mungkin kurangnya tempat untuk rezeki dan seterusnya. Saya masih ingat. Kemudian ketika jenengan susun RPP mau belajar ya, kita lihat bareng-bareng waktu itu, saya pun sudah sangat merefleksikan keinginan panjenengan. Dan hari ini tiba saatnya kita harus merefleksi apa yang sudah kita rencanakan dulu dan apa yang sudah jenengan lakukan. Itu akan jadi tujuan percakapan dari kita merefleksi supaya kita tahu sejauh mana sih kita sudah perjalanan ini sudah berapa, dan kalaupun harus ada semacam sukses tidaknya dengan bisa menentukan saya sudah sukses apa di kemarin. Tapi sebelum lebih lanjut ya, saya mau tahu, saya mau dengar gimana perasaan panjenengan sekarang. Ya, alhamdulillah. Seperti cuaca hari ini yang agak mendung tapi juga cerah. Nah, seperti itu, Pak. Terkait dengan apa yang kita lakukan di observasi dulu ya, sampai kemudian kita lakukan di kelas waktu itu, apa yang muncul dalam benak Anda? Ya, setelah saya curhat ya sama Pak Atok ya, kemudian saya coba beberapa teknik-teknik juga, mungkin ya alhamdulillah ada perkembangan Pak. Yang dulunya itu anak-anak yang seperti saya curhatkan ke Pak Atok itu agak apa ya, kurang serius. Terus akhirnya saya coba, saya kasih target seperti ini ya, kesepakatan kelas lah Pak, seperti yang awal itu. Akhirnya anak-anak sudah mulai berjalan Gitu ya? iya. Ada sebuah apa ya, memori yang paling teringat saat pembelajaran waktu itu di kelas saja. Nah, bayangan saya kan ketika perobservasi seperti itu, dan saya punya bayangan sendiri, nanti saya cerita. Ada nggak sih satu momen kejadian yang teringat sampai hari ini? Ada. Anak-anak kalau nari lucu Pak.
Jadi ada beberapa gerakan yang laki-laki khususnya ya Pak ya. Ada yang laki-laki tadi yang gerakan lompat-lompat itu saya sampai ketawa juga, dan teman-temannya juga ketawa, mereka kayak kepiting rebus itu Pak. Terus yang perempuan itu ya juga ada beberapa anak, dua anak yang nggak ada basic, tapi ya mereka semangat, akhirnya ya apa namanya suasana kelas jadinya meriah gitu Pak, nggak bosen. Oke, saya love di situ. Sekarang jadi pertanyaan ketiga. Jadi yang saya bayangkan itu persis dengan yang Dirjen sampaikan, bahwa di kelas 7A dulu waktu kelas 7 mereka itu kan ada macam-macam tuh ya. Laki-laki itu kan kita bicara yang ada karena fokus panjangnya kemarin kan yang ada yang punya pakat di sana, ada yang masih butuh penanganan. Bayangan saya itu penanganan ini pas gimana ya di kelas, ternyata itu malah menjadi sebuah hal positif di pembelajaran. Nah, kalau kita bicara tentang balik, saya sebelum menyampaikan, coba Pak jenengan kasih apa ya 1-2 kalimat bagaimana dulu jenengan mentreatment anak-anak yang katakanlah perlu untuk beri penanganan khusus di waktu itu. Iya. Jadi kan sistem saya tuh kalau pengajaran itu apa praktek ya Pak waktu itu kan saya barengkan semua, karena di 8A itu laki-lakinya cuma ada 11 kalau nggak salah, 11 anak. Dengan kelas yang segitu saya barengkan prakteknya, kemudian saya coba 5-5. Dari situ kan muncul Pak, oh anak ini yang apa namanya nggak serius, anak sebenarnya bisa, tapi karena mereka nggak serius ya, akhirnya nggak maksimal. Akhirnya saya ambil itu anak, saya suruh nanya sendiri, otomatis kan dilihat sama teman-temannya. Bagaimana caranya kan biar dia nggak malu ya Pak ya. Tapi memang mungkin boleh nggak sih seperti itu membuat anak malu, tapi sebenarnya kan ada sisi positifnya juga. Dari saya ambil satu anak dilihat dengan anak laki-laki lainnya, akhirnya dia bisa, mau nggak mau itu dia mampu sebenarnya. Padahal kalau nadi bersama-sama dia malah suwantai, kayak nggak maksimal sama sekali. Mungkin dalam bahasa redaksinya itu memunculkan rasa tanggung jawab. Iya. Ya, terhadap pembelajaran. Seingat saya dulu saya pernah ngomong itu di akhir-akhirnya aja Bu. Itu kan ada 3 ada, seingat saya ada voice, kemudian ada role, dan ada nanti saya pikir, seingat saya di pembelajaran waktu itu mungkin sudah sangat berhasil bagaimana membuat anak yang awalnya mungkin agak acuh tadi ya, memberi sebuah wadah itu berhasil. Hal semacam ini memang sudah sering dilakukan di kasus seperti ini. Nah, yang berikutnya saya juga melihat bagaimana waktu itu Bu Novi mentreatment anak yang punya potensi. Nah, pertanyaan saya begini, susah mana sebenarnya mengakomodir anak-anak yang punya kelebihan atau anak yang tadi yang masih harus gimana ini panjenengan apa ya yang jadi dirasakan waktu itu? Antara yang tidak ada bakat sama yang memang sudah berbakat. Ya seru mana gitu ya? Kalau seru ya seru yang nggak ada bakat Pak. Karena kita tertantang dong, maksudnya. Jadi kalau memang anaknya itu bakat, dia kita kasih arahan, 1 kali arahan mereka tahu. Kita tanpa saya praktekkan Pak, dia hanya saya suruh lihat video, kan berkelompok, lihat video. Kemudian kamu amati, baru kamu praktekkan. Itu mereka sudah mulai jalan sendiri. Tetapi ketika treatment itu saya kasihkan ke anak-anak yang tidak berbakat, saya suruh lihat video, ya cuma gini-gini aja anak-anak Pak. Pastinya saya langsung terjun juga. Satu hal yang mungkin harus saya apresiasi dari panjenengan adalah saya pikir memang catatan, artinya apa yang panjenengan lakukan di situ, yang saya amati, yang saya temukan itu bagaimana panjenengan mengelola kelas sudah sangat luar biasa. Jadi memintakan anak-anak yang ini yang harus dikasih lebih, ini yang tidak. Sekarang pertanyaan saya adalah, kalau
misalkan dengan boleh memilih atau boleh memikirkan atau boleh merencanakan dari pembelajaran sudah baik itu, adakah yang harus saya tingkatkan, harus saya tambahkan? Ada tidak sih? Pasti ada. Apa tuh? Kita mau tahu. Seperti saya lihat itu, apakah mungkin kalau saya amati atau saya refleksi diri, kenapa ya kok yang laki-laki itu kayak susah gitu, kenapa harus saya yang mempraktekkan dulu? Terus saya lihat gini, apa karena video pembelajarannya Pak? Jadi saat itu video pembelajarannya saya ambil langsung dari YouTube. Dari situ saya amati, kalau memang dia ada basic menari, otomatis dia langsung nangkep. Tapi kalau nggak ada basic itu susah sekali. Mungkin dari dalam diri saya nantinya saya harus mempraktekkan, merinci sedikit demi sedikit seperti itu, terus saya video sendiri dengan gerakan saya sendiri. Kalau yang di video YouTube itu kan langsung Pak dari awal sampai akhir gitu. Nah, rencana saya untuk mentreatment anak-anak yang kurang bakat, jadi saya video saya sendiri, saya kasih hitungan sendiri, saya kasih deskripsi sendiri. Mungkin seperti itu biar anak-anak, oh ya cepat nangkep lah. Ini yang mungkin menarik sekali. Ini yang belum saya ceritakan Juni. Memang kenapa saya tertarik dengan pembelajaran tari ini? Karena kan banyak aspek yang positif. Ada pengetahuan, ada kemudian keterampilan, skill, ada feeling, dan feel di sana mengikuti gerakan. Dan panjenengan tadi sudah merencanakan mau mengembangkan yang katakanlah media pembelajaran yang menunjukkan sendiri. Nah, pertanyaannya besarnya begini, jenengan ini mau diaksikan apa? Nah, saya menunggu rencana baik hebat ini mau jenengan rencanakan gimana? Karena saya siap belum gimana gitu? Ya pastinya secepatnya lah Pak. Karena kan kita memang sudah masuk ke praktek di semester genap ini gitu. Jadi untuk video juga mungkin nanti berjalannya tidak langsung dari ragam 1 sampai ragam terakhir enggak. Biasanya saya foto-foto, saya masukkan ragam 1 dulu, oh seperti ini videonya. Terus kemudian besok take lagi ragam 2, nah seperti itu. Jadi nanti setiap kali pembelajaran selain saya putarkan dari YouTube yang asli penarinya, saya juga putarkan dari gerakan saya sendiri. Dan mungkin itu juga mempermudah saya biar saya nggak terlalu banyak mempraktekkan, tetapi saya lebih fokus untuk membenahi anak-anak gerakannya seperti apa. Jadi ini ya dalam bahasa yang lain adalah ekspansi media yang dulunya mungkin ada di YouTube, sekarang gurunya sendiri yang saya suka adalah begini, pemikiran panjenengan itu selalu ke hal rinci, tidak sekedar kemudian membuat video, pokoknya video tarinya ini. Jadi saya mengangkat ada video 1 part 1 ya. Part 1 itu ke ragam 1, bagian 2, bagian 3. Itu hal yang menarik. Tapi kemudian kalau kita kembali ke modul ajaran jenengan itu ada 2 tari besar. Jatilan sama ganongan. Nah, akankah dibuat seperti ini juga breakdown ragam-ragamnya ini? Kalau untuk jatilan 80% anak-anak sudah bisa semua. Mungkin saya fokuskan ke yang ganongan. Ganongan? Ya untuk yang anak laki-laki. Kenapa? Karena itu tadi. Karena memang saya ngambil materinya kan anak sekarang itu kan pasti mikirnya gini Pak. Apa sih Bu, laki-laki kok nari nanti jadinya banci kan mesti gitu. Nah, terus akhirnya saya hilangkan pikiran anak-anak seperti itu. Pernah kan waktu awal dulu saya putarkan beberapa, saya pernah ngajar di SPN itu calon-calon polisi. Saya putarkan ini loh Nak, ini calon-calonnya jadi Pak Polisi. Dia mau nari kayak gini. Ini basicnya memang bukan basic menari, tapi harus menampilkan kebudayaan kita seperti apa. Nah, dari situ kan anak-anak termotivasi. Akhirnya saya ambilkan lagi juga tarian yang laki-laki Pak. Nah di situ di Jatilan itu nggak full tari tradisi karena materinya kan memang kreasi tradisi ya.
Jadi ada kreasinya, ada mereka koprol, ada mereka handstand, ada mereka apa. Nah, saya lihat anak-anak itu lebih tertarik lah. Oh iya Bu, saya bisa koprol. Terus anak-anak saya kan tanyakan, ini nanti waktu freestyle dibagi, ayo siapa yang bisa? Oh saya bisa Bu roda. Terus ada, oh saya bisa Bu kayang, nah, seperti itu. Jadi anak-anak antusias saya mikir, oh berarti anak-anak tertarik dengan materi ini. Oke, langsung dua apresiasi. Ya, apresiasi pertama tak bisa saya jawab. Yang kedua, apresiasi yang kedua ini kalau dengan gini, memotivasi anak dengan cerita yang real terjadi dengan tadi di polisi. Apresiasi yang ketiga adalah ketika menjalani memutuskan. Saya sudah tahu di browser ya, tapi saya ulang lagi bahwa dengan memilih tari ini karena berdasarkan minat anak terhadap itu sehingga memutuskan di tari jadinya Kano. oh kan. Iya. Ini saya pikir enaknya ngobrol dengan expert ya. Seperti itu sudah ahli ya, jam terbangnya tinggi. Jadi enggak Pak. Saya juga masih belajar di sini. apalagi saya ya, jadi sama-sama belajar. Ternyata setiap hal, setiap langkah itu memang betul-betul diputuskan berdasarkan pengalaman. Ini kan yang mahal. Nah, mungkin ini juga akan jadi penutup di sesi ini ya. Kesan aja. Kesan ketika hadirnya saya akan membantu panjenengan di observe, kemudian pelaksanaan dan sampai hari ini. Adakah rasa-rasa seperti under pressure gitu ya, maksudnya dalam tekanan batin gitu atau gimana? Tidak ada, malah apa ya, open minded ya Pak, lebih terbuka. Oh akhirnya ada seperti ini, ada seperti ini, sehingga ada temuan-temuan baru lah yang bisa saya praktekkan ke anak-anak setelah kita bincang-bincang, wawancara atau lebih ke apa namanya itu kayak curhat gitu ya Pak ya. Ada lagi Bu? Sudah ya. Saya pikir terima kasih sekali Bu Novi, pembelajaran panjenengan sudah sangat menginspirasi, terutama saya dari jurusan bahasa yang selama ini memandang satu arah, begitu masuk ke area tari yang begitu banyak aspek itu saya jadi termotivasi belajar konsep tari, bukan belajar menari. Saya belum bisa menari. Bu Novi terima kasih sekali menjadi teman yang baik untuk saya. Terima kasih juga karena panjenengan saya bisa melatih keterampilan saya untuk ujian. Dan semoga belajar panjenengan semakin sukses selalu dan segera bisa menyusul langkah saya menjadi guru penggerak di angkatan 11. Semoga lancar, semoga nanti bisa menginspirasi teman-teman sebagaimana panjenengan telah menginspirasi. Masih begitu ya. Pak Ato sama-sama. Salam sehat selalu. Siap.